Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah di mana saja berada. Alhamdulillah kita ketemu lagi dalam channel YouTube kami, channel Dwi Wahyuni, yang beberapa hari lalu kami sempat tidak hadir. Maka dalam kesempatan ini saya akan menyampaikan sesuatu yang berkaitan dengan muhasabah. Muhasabah yang dimaksudkan di sini adalah introspeksi diri atau evaluasi diri atau menghitung diri. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah, kebanyakan kita sudah sering mendengar kata muhasabah, tetapi saya yakin tidak semua umat Islam memahami dan mengerti apa yang dimaksud dengan muhasabah. Muhasabah itu kalau diartikan sebenarnya berasal dari kata hasibah yahsibu, hisab, yang artinya menghitung. Tetapi lebih tepat lagi yaitu dari kata hasabah yuhasibu, muhasabah, menghitung amal perbuatan yang sudah kita lakukan. Yang lebih kita kenal adalah tentang introspeksi diri atau mengevaluasi diri. Dalam hidup di dunia ini, kenapa kita butuh mengintrospeksi diri? Kenapa kita butuh mengevaluasi diri? Apakah karena manusia itu suka melakukan hal-hal yang tidak baik? Saya yakin kita semua paham bahwa dalam kehidupan ini tidak semua orang itu mulus selalu mengerjakan kebaikan, tetapi banyak yang masih tergelincir, terjerembab, terjerumus dalam kemaksiatan. Maka disinilah perlunya pengawasan diri, perlunya menghitung diri, perlunya mengevaluasi diri. Karena seseorang tidak semua bisa mulus dengan melakukan kebaikan saja di hidup di dunia ini. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah, sebenarnya muhasabah itu adalah berangkaian dengan muraqabah. Muraqabah itu adalah satu sikap di mana seseorang meyakini bahwa apa yang dilakukan selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang kita lakukan pasti diikuti oleh CCTV yang mengintai kita. Maka kita hendaknya selalu waspada, selalu mengevaluasi, karena apapun yang kita lakukan pasti akan diketahui karena kita sudah disyuting, sudah ada CCTV yang selalu mengikuti kita. Nah, berawal dari muraqabah, keyakinan bahwa kita selalu diawasi itu, maka hendaknya kita bisa mengevaluasi diri, bisa mengintrospeksi diri. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah, tadi saya katakan bahwa muhasabah itu menghitung diri kita. Sudahkah dalam hidup kita ini melakukan hal-hal yang baik? Sudahkah dalam kehidupan kita sehari-hari ini
melakukan amal sesuai dengan anjuran dan ajaran syar'i dari agama Allah Subhanahu wa taala. Itu yang perlu kita pelajari dan itu yang perlu kita pahami. Nah, berkaitan dengan itu maka kita hendaknya pintar mengevaluasi diri kita. Kadang-kadang kita lebih pandai, lebih pintar mengoreksi orang lain, tetapi tidak bisa mengoreksi diri kita. Sejauh mana kita melakukan kesalahan-kesalahan, sejauh mana kita sudah melakukan kebaikan. Maka itu muslimin muslimat rahimakumullah, selain karena kita ada keyakinan bahwa kita selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita perlu bermuhasabah. Maka yang paling penting adalah karena kita yakin bahwa ada kehidupan akhirat setelah kehidupan di dunia ini. Sementara kehidupan di akhirat nanti, di hari kiamat, apa yang kita lakukan di dunia maka akan dihisab besok di hari kiamat nanti. Kita mungkin sering membaca ayat A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yauma idzi yasdurun nasu astatal liura a'malahum. Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Bahwa pada hari nanti kita akan dikumpulkan dan dibangkitkan dari kubur untuk mengetahui liura a'malahum, untuk mengetahui amal-amal perbuatan yang kita lakukan ketika masih di dunia. Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah. Barang siapa kita melakukan kebaikan sebesar dzarrah saja akan diperlihatkan nanti. Faman ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Barang siapa kita melakukan kejelekan sebesar dzarrah pasti akan diperlihatkan. Ini yang saya sampaikan bahwa ketika kita hidup di dunia ini, kita selalu diawasi oleh CCTV yang nantinya akan kita hadapi di kehidupan kelak. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Sekarang saya akan menyampaikan kenapa kita perlu bermuhasabah, perlu menghitung diri kita, perlu mengevaluasi, perlu mengintrospeksi apa yang sudah kita lakukan. Kenapa? Yang pertama adalah karena supaya kita tahu kesalahan-kesalahan yang sudah kita lakukan. Ketika kita sudah tahu bahwa ternyata dalam satu hari ini saya sudah melakukan kesalahan ini, kesalahan ini, kesalahan ini. Karena kita sudah mengevaluasi seperti itu, maka itu manfaatnya kita melakukan muhasabah. Yang kedua, setelah kita tahu kesalahan-kesalahan kita, maka ketika kita bermuhasabah, kita tahu sudah sampai di mana keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tidak introspeksi diri, maka kita biasanya bangga yakin dengan dirinya, bangga yakin dengan diri kita, wah saya sudah hebat, saya sudah sholat 5 waktu, saya sudah puasa Senin Kemis, saya sudah melakukan sholat-sholat sunat dan lain sebagainya. Bangga dengan diri sendiri, tidak dievaluasi apa amalan ibadah yang kita lakukan itu sudah sesuai dengan syar'i atau tidak. Bahkan apa yang sudah kita lakukan itu benar-benar ikhlas kepada Allah atau tidak. Lah disitulah pentingnya evaluasi diri atau muhasabah. Yang berikutnya adalah kenapa kita perlu muhasabah? Untuk meringankan hisab nanti di hari kemudian. Karena kita sudah hisab diri kita dulu waktu kita masih hidup di dunia. Kita kenal dengan perkataan Umar bin Khattab yang sangat terkenal, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hitunglah dirimu sebelum nanti kamu diperhitungkan. Nah, inilah yang memotivasi kita, manfaat-manfaat inilah
yang memotivasi diri kita untuk senantiasa bermuhasabah, mengoreksi, mengevaluasi, menghitung diri kita sudah sampai di mana amalan yang kita lakukan. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah, demikian yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan ini. Ada kekurangannya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah wa birridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.